saya terhitung nol. Jadi ketika saya perharinya agak menurun, saya selalu ingat bahwa dulu juga modal saya nol, jadi saya terus semangat gitu untuk hari-harinya. Iya, selalu semangat. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini saya selalu bersyukur dan alhamdulillah omset selalu naik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Perkenalkan, saya dari UMKM Putra Singaparna. Pada siang hari ini mungkin mengganggu waktunya Teteh, waktu istirahat. Mungkin ingin berbagi, ingin sharing gitu kan, ingin menimba ilmu dari Teteh, bagaimana perkembangan makroni Dinda dari mulai awal Teteh merintis sampai sekarang udah besar seperti ini. Nah, untuk itu mungkin mohon kesediaannya dari Teteh berbagi kepada kami, dan kami pun pengen bertanya. Teteh kan udah besar seperti sekarang ini, tapi mau bergabung di UMKM Singaparna yang kami tuh merintis gitu semuanya dari nol. Nah, mungkin untuk itu mohon kesediaannya untuk menjawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjuangan saya awal jualan itu dari 2014, dan dari 2014 saya itu mulai jualan di sekolah keliling-keliling gitu. Terus awalnya kan seblak basah, lalu saya banyak permintaan dari luar kota. Nah, saya berinisiatif sama ibu saya itu untuk berinovasi di seblak kering. Itu icon yang sampai sekarang menjadi seblak putih itu yang sohor gitu ya. Nah, terus berinovasi lagi, alhamdulillah saya sekarang udah banyak varian rasanya, macamnya dari awal makaroni bantet, uril, seblak kering, juga seblak putih. Itu sekarang masih menjadi juara ya untuk di kalangan kaula muda gitu. Nah, untuk itu untuk gabung di UMKM Putra Singaparna itu saya merasakan manfaatnya banyak sekali, terutama saya menjadi banyak saudara. Terus kalau misalkan konsul apa-apa, perizinan dan lain-lain, alhamdulillah saya selalu diarahkan seperti itu. Dan yang tadinya saya tidak tahu untuk kemarin kan ada apa itu? Iya. Nah, yang itu saya menjadi tahu. Kalau misalkan saya tidak gabung mungkin saya tidak tahu ya. Jadi alhamdulillah, jadi untuk legalnya itu. Nah, untuk kalian yang mau bergabung harus segera gitu, soalnya ini juga sangat bermanfaat bagi bisnis kalian seperti itu. Jadi kita tahu untuk perizinan seperti apa, untuk kemasan kita bisa sharing dan lain-lainnya. Terima kasih Teh, mungkin berbagi kepada kita ya nanti untuk pengalamannya seperti apa, jatuh bangunnya untuk di bisnis makaroni Dinda seperti apa, dan mungkin banyak hikmah yang kita ambil ya dari kita bergabung di UPS itu, terutama kita bersilaturahmi, banyak saudara gitu kan, berbagi rezeki dan lain sebagainya. Mungkin itu ya mungkin yang dapat saya cerna dari pengalaman Teteh di UMKM dan sampai sekarang sudah melejit seperti ini. Untuk perjuangannya kan untuk menjadi seperti ini tuh pasti Teteh mengalami asam garamnya, terus maju mundurnya, naik turunnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi dan pengalaman apa yang mungkin Teteh pernah rasakan, kejadian atau pengalaman yang pahit dan sampai sekarang Teteh menikmati manisnya yang telah Teteh perjuangkan. Awalnya pas saya jualan di sekolah itu pro kontra ya, karena memang saya fokus jualan sama belajar juga, tapi pas ada salah satu event di sekolah itu ada yang seperti tidak enak gitu kan dari orang-orang gitu, kok saya jualan tuh diliatin gitu kayak gitu, padahal kan saya emang mencari uang yang halal ya Teh. Nah, terus seperti itu saya juga semakin saya berkembang banyak kayak plagiat gitu yang niru, tapi saya mah abaikan, soalnya saya juga punya rasa
ciri khas tersendiri. Jadi saya itu selalu melejit di pasaran. Memang pasang surut untuk di pasaran itu selalu ada. Tetapi saya juga pas karena modal awalnya saya terhitung nol. Jadi ketika saya perharinya agak menurun, saya selalu ingat bahwa dulu juga modal saya nol. Jadi saya terus semangat gitu untuk hari-harinya. Iya, selalu semangat. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini saya selalu bersyukur dan alhamdulillah omset selalu naik seperti itu. Alhamdulillah ya, penuh perjuangan. Tentunya tidak terlepas dari dukungan doa orang tua. Terus yang Teteh tahu, misalkan orang tua Teteh sering ngamalin apa sholat duhanya rajin 12 rakaat atau dengan dia banyak bersedekah, banyak berbagi, itu kan menjadi pemancing gitu kan. Karena mungkin Bu Hajinya banyak berbagi nih kan, jadi rezeki juga akan mengalir gitu kan dengan sendirinya. Kalau kita banyak berbagi, mungkin Allah juga mengganti dengan yang lebih lagi. Untuk itu alhamdulillah saya juga mengurus anak yatim ya 2. Jadi biaya sekolahnya saya cover gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Untuk saya rasakan itu memang keajaiban Allah itu ada gitu. Ternyata mungkin bisa kita lihat sendiri ya, kesuksesan itu tidak terlepas dari perjuangan Teteh dan Ibu gitu kan, Bu Haji. Dan juga mungkin karena Teteh dengan mengurus anak yatim dengan ikhlas, kasih sayang. Nah Allah pun kan tidak tidur, dan beliau pun sudah berjanji bahwa kalau kita mengurus anak yatim mungkin lebih ini lagi gitu, keberkahannya lebih kerasa oleh Teteh. Mungkin untuk meskipun tadi Teteh bilang meskipun banyak makroni di luaran gitu kan yang sama seperti Teteh, cuman kan rezeki orang berbeda-beda gitu kan. Udah Allah yang ngatur. Terus udah lagi Teteh kan punya ciri khas tersendiri, punya resep sendiri. Nah itu yang harus dipertahankan. Nah itu mungkin kendala-kendala pun mungkin karena Teteh dari nol, jadi ada pun di jalan itu ada kendala itu tidak terasa karena dimulainya karena dari nol gitu kan, modalnya itu dari nol ya, modalnya istiqomah dan tekad yang kuat mungkin ya. Mungkin sekian ya yang dapat saya wawancara. Mungkin ada trik-trik khusus, kiat-kiat untuk menjadi orang sukses itu seperti apa? Saya cuma untuk anak muda ya, jangan malu, jangan gengsi untuk mulai berjualan gitu, karena yang saya rasakan memang perjuangannya sangat manis pahit itu benar-benar gitu kan. Terus saya juga pernah berjualan di terminal kan 2 tahun, itu kan sangat mengasah mental saya gitu. Jadi saya tuh kalau ada apa-apa itu insya Allah saya malah lebih kuat lagi gitu, karena saya sudah terasah gitu. Dari mulai Teteh sama Ibu kan ya, dari mulai Teteh sama Ibu berjualan di terminal, terus Teteh di sekolahan, terus sampai sekarang sudah berapa karyawan ya, dan omsetnya per hari berapa, boleh ya, nggak apa-apa. Terus Teteh mungkin ada trik khusus kan, orang itu bisa berjualan kadang tidak bisa menyimpan dan akhirnya habis gitu kan ya, nggak ada itunya yang bisa dilihat dari hasil kita berjualan tuh. Nah triknya apa, dan mungkin dari modal nol, omset nol, terus bagaimana caranya nih supaya bisa dibuktikan dengan apa yang kita punya sekarang ini. Untuk karyawan awalnya saya cuma 1. Nah terus saya bertambah lagi itu menjadi 4 kayaknya atau 5. Tapi memang untuk perekrutan karyawan itu kan tidak semudah yang dibayangkan ya, karena ya sumber daya manusia kadang ada yang menjengkelkan seperti itu ya. Tapi saya tetap yakin meskipun ya orang-orang di sekitar saya
julid atau kayak gimana, saya mah selalu yakin ya udah biarin lah gitu kan. Tapi akhirnya bertambah sekarang udah 130 itu per satu pabrik. Berarti kalau 2 pabrik berarti 260-an lah. 260 orang untuk itu gitu. Kak, ya. Kalau omset saya tidak bisa jawab ya, cuma kalau misalkan untuk keluar barang pengiriman per hari itu per pabrik kira-kira keluar 5.000 piece per hari. Itu satu pabrik, mungkin bisa dikalikan 2 ya, itu seperti itu. Kalau untuk bahan yang digunakan satu tronton kita cuma habis 2 hari aja.